Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara akan berkati Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kita sampai saat ini. Hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui bersama. Engkau sudah menjaga, melindungi kami. Dan terima kasih ya Bapa, kami akan menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan, mengawali aktivitas kami hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku berkati Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku berkati Tuhan, tema dari perenungan pada pagi hari ini yaitu peliharalah pikiran. Nah Bapak Ibu Saudaraku berkati Tuhan, pentingnya memelihara pikiran, berpikir positif. Nah sadarkah kita bahwa keberhasilan kita akan sangat tergantung dari cara pandang atau pikiran kita. Ada keterkaitan kuat antara seberapa besarnya daya tahan, semangat, daya juang mental kita dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali pikiran-pikiran negatif menghambat kita untuk mengalami peningkatan dalam hidup. Bisa saja kita tetap percaya Tuhan, tetapi isi pikiran kita hanya dipenuhi hal-hal yang negatif. Atau tidak jarang pula orang mengukur dirinya terlalu rendah di dalam pikirannya. Mungkin kita ketika kita merasa diri kita tidak mampu, kita bisa berkata, saya ini siapa? Mana mungkin saya sanggup melakukan hal itu. Ya, ada banyak orang yang membatasi dirinya untuk maju karena merasa tidak sanggup, ya, tidak percaya diri. Akibatnya mereka pun membuang peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu membuka peluang atau jalan agar kita bisa menapak maju, terus naik dan bukan turun. Tetapi seringkali apa yang ada dalam pikiran kita lah yang akan membawa pengaruh. Apakah kita menangkap peluang-peluang itu atau malah terus menyanyiakannya, terus membiarkan semua itu berlalu dari hadapan kita dengan sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara memberkati Tuhan, ironisnya ya, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ya, hati itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan karena firman Tuhan dalam Amsal menyebutkan bahwa hati merupakan sumber kehidupan yang harus kita jaga. Ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Itu sungguh benar. Namun di samping itu pikiran kita pun harus bisa kita kendalikan. Jangan sampai pikiran-pikiran kita berjalan liar tanpa terkendali. Karena itu bisa sangat berbahaya. Di samping itu, jika pikiran-pikiran kita hanya berisi hal-hal negatif, maka kita pun akan terus berjalan di tempat atau bahkan mundur karena pikiran kita terus membatasi kita untuk maju. Bapak Ibu Saudaraku berkati Tuhan, ketika pikiran kita hanya berisi hal-hal negatif,
seperti kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepedihan, keluh kesah, kegagalan, trauma masa lalu, ketidakpercayaan diri, dan sebagainya. Hidup kita pun tidak akan pernah terasa indah. Tetapi sebaliknya, kita bisa merasakan keindahan hidup tanpa tergantung oleh keadaan kita. Apabila kita terus mengisi hal-hal yang positif dalam pikiran kita, seperti kesabaran, kesuksesan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah pangku tangan dan akan menghargai segala yang kita lakukan atas namanya dan sebagainya, maka hidup kita pun akan terasa jauh lebih indah. Bapak Ibu saudaraku berkati Tuhan, memandang dari sisi positif, melihat hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk, itu mungkin tidak semudah membalik telapak tangan. Mungkin ya tidak semudah membalik telapak tangan untuk dilakukan, tetapi itu akan membuat kita leluasa untuk berusaha dengan giat. Pikiran kita menjadi jendela hidup kita yang akan sangat menentukan seterang apa hidup dalam pandangan kita, apakah cerah atau malah suram. Bapak Ibu saudaraku berkati Tuhan, maka ayat bacaan hari ini akan sangat berguna untuk kita perhatikan. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi sebagai berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan akan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu saudara berkat Tuhan, ini adalah sebuah anjuran yang sangat penting karena mengingatkan kita untuk mendasari pikiran kita dengan segala hal-hal yang positif. Perhatikanlah ketika Paulus menuliskan hal ini, dia sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan yang jauh dari baik, ya. Paulus tengah dipenjara pada saat itu. Ia punya segudang alasan untuk mengeluh, merasa kecewa atau bahkan menyalahkan Tuhan. Setidaknya ia punya alasan untuk tidak melayani buat sementara waktu. Dan mungkin kita akan kita akan melakukan hal itu, ya. Ketika kita ada di posisi Paulus pada saat itu, mungkin kita akan menyalahkan Tuhan dan akan mungkin memilih untuk mundur. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang berkati Tuhan, dia menolak untuk terjebak meski situasi yang sedang buruk. Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita dan terus mengingatkan jemaat-jemaat lewat surat-suratnya agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan. Paulus terus menggugah hati orang lain untuk terus berpikir positif meski situasi yang dihadapi semuanya berlawan dengan uh, pikiran yang kita hadapi atau situasi yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang berkati Tuhan, marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan berbagai hal negatif datang silih berganti atau malah tinggal diam di dalam pikiran kita. Isilah terus dengan damai sejahtera yang datang dari Allah, karena itulah yang akan mampu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala pikiran negatif akan semakin menjauhkan kita dari Allah, menghilangkan damai dan sukacita dalam hidup kita, dan akan membuat kita berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita awasi pikiran kita agar kita tidak terus membuang-buang berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, apa yang kita pikirkan akan sangat menentukan masa depan kita. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus undang Tuhan agar Tuhan
menolong kita untuk memelihara pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Amin. Kita 1 dan 2 kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk terus memelihara pikiran kami, untuk terus menjaga pikiran kami, sehingga kami terjauh dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.